Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas yang berjudul Keterampilan Dasar Pemimpin Kelompok. Dengan saya sendiri, Nurlaili Anida, NPM 19220024. Pengertian pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ialah siapapun dalam peranan yang membantu, yang mengajar, atau yang dalam kedudukan sebagai pengawas, sebagai konselor, mungkin ingin atau dikehendaki untuk memimpin kelompok. Karena itu, pemimpin kelompok tentunya dilihat sebagai pribadi dan sebagai profesional dalam proses kelompok. Di dalam kelompok, seluruh anggota saling tergantung dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dalam kelompok. Syarat-syarat pemimpin kelompok. 1. Kehadiran. Orang yang hadir secara emosional maksudnya yang digerakkan oleh pengalaman orang lain yang menggembirakan atau menyedihkan. Kalau pemimpin-pemimpin bersentuhan dengan emosi-emosi mereka sendiri, mereka menjadi lebih banyak terlibat secara emosional dengan orang lain. 2. Kekuatan pribadi. Meliputi kepercayaan diri dan kesadaran akan pengaruh seseorang pada orang lain. Ini harus ditekankan bahwa itu bukan berarti mendominasi dan mengeksploitasi terhadap orang lain yang mana merupakan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Keberanian. Pemimpin-pemimpin kelompok yang efektif sadar bahwa mereka perlu menunjukkan keberanian dalam interaksi mereka dengan anggota-anggota kelompok dan bahwa mereka tidak boleh bersembunyi di belakang peranan khusus mereka sebagai konselor. 4. Kemauan untuk mengkonfrontasi diri sendiri. Menunjukkan keberanian bukan hanya terhadap cara-cara di mana pemimpin berhubungan dengan anggota kelompok, tetapi juga terhadap cara-cara di mana mereka berhubungan dengan diri mereka sendiri. 5. Kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan hal yang berbarengan dengan kemauan untuk menghadapi diri sendiri. Ciri esensial dari kepemimpinan efektif ini meliputi kesadaran akan diri, akan kebutuhan dan motivasi-motivasi seseorang, akan konflik-konflik dan masalah-masalah pribadi, akan pertahanan dan titik-titik kelemahan. 6. Kesungguhan atau ketulusan. Salah satu kualitas pemimpin yang paling penting adalah minat yang tulus atau sungguh-sungguh pada kesejahteraan orang lain, dan pada kemampuan mereka untuk berkembang menurut cara-cara yang konstruktif. Karena ketulusan hati menyangkut diri yang langsung, itu juga menyangkut pemberitahuan pada anggota-anggota apa yang mereka tidak perlu ingin untuk didengar. 7. Keaslian. Ciri ini berhubungan erat dengan ketulusan. Keefektifan menuntut bahwa pemimpin menjadi seorang pribadi yang asli, yang nyata atau real, kongruen dan jujur, sebagai pribadi tidak hidup dengan berpura-pura dan tidak bersembunyi di belakang topeng-topeng. Keterampilan dasar pemimpin kelompok ada 3, yaitu keterampilan reaksi, keterampilan interaksi, dan keterampilan aksi. Yang pertama yaitu keterampilan reaksi. 1. Mendengarkan aktif merupakan keterampilan paling penting bagi seorang pemimpin kelompok untuk memastikan bahwa pemimpin memahami para anggota, masalah mereka, dan komunikasi mereka dalam kelompok. 2. Refleksi. Keterampilan untuk mengekspresikan makna dari komunikasi anggota yang mengindikasikan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan tapi juga memahaminya. 3. Klarifikasi dan bertanya. Klarifikasi merupakan keterampilan untuk meningkatkan komunikasi dengan cara merespon pada bagian-bagian pesan yang kurang jelas dan membingungkan sebagai cara untuk memahami apa yang dimaksud oleh pembicara dengan lebih baik. 4. Merangkum. Merangkum adalah keterampilan mengumpulkan bagian-bagian percakapan yang penting dalam sebuah kelompok dan menyampaikannya kembali dengan singkat. Yang kedua, keterampilan interaksi. 1. Moderating merupakan keterampilan mengatur yang digunakan oleh pemimpin untuk mengendalikan interaksi dalam kelompok, memastikan bahwa semua opini, persepsi, pemikiran, dan perasaan tersampaikan juga digunakan untuk menjaga cara berdiskusi adil untuk semua anggota. 2. Interpretasi merupakan keterampilan menghubungkan materi dan perasaan yang sedang didiskusikan dengan sebuah kriteria eksternal sebagai kerangka acuan untuk membantu para anggota memperoleh pemahaman. 3. Linking merupakan proses menghubungkan orang-orang secara bersama-sama untuk memunculkan adanya ikatan. Keterampilan ini sangat bermakna, terutama pada tahap permulaan dari sebuah kelompok karena pemimpin menginginkan para anggota untuk merasa saling terhubung satu sama lain. 4. Blocking berhubungan dengan proteksi.
Pemimpin menyela aktivitas kelompok untuk menghentikan perilaku yang kontraproduktif. Pemimpin mengalihkan perhatian atau menghentikan perilaku-perilaku kelompok yang merugikan para anggota atau kelompok. 5. Supporting merupakan keterampilan untuk memberikan penguatan, dorongan, dan sandaran bagi anggota kelompok ketika mereka berusaha berinteraksi dalam kelompok. Keterampilan ini sangat berguna pada saat para anggota mengungkapkan informasi pribadi yang sulit atau memberikan feedback yang diwarnai emosi. Dan yang ketiga, keterampilan aksi. 1. Bertanya. Bertanya pertanyaan yang efektif adalah suportif. Artinya mendorong kemandirian dan memberikan kebebasan pada individu untuk berpikir dan menjawab. Relevan artinya berhubungan dengan pengalaman anggota dan berperan bagi munculnya diskusi yang produktif dan teratur. 2. Probing atau menyelidiki. Merupakan keterampilan untuk membantu anggota melihat lebih dalam pada dirinya sendiri dan masalahnya. Para anggota sering merasa tidak perlu melakukan hal itu tanpa dibantu oleh pemimpin. 3. Pengaturan suasana. Pengaturan ini tidak begitu terlihat namun sangat berpengaruh terhadap suasana dan sikap kelompok. Caranya meliputi pengaturan setting fisik, mood pemimpin yang diekspresikan pada kelompok, tindakan pemimpin, atau saran-saran yang diberikan pada kelompok. 4. Confronting. Merupakan keterampilan untuk membuat para anggota dapat menghadapi bagian dari diri mereka sendiri yang secara terus terang maupun secara halus berusaha dihindari. Keterampilan ini harus dilakukan secara tepat dan sensitif karena berpotensi untuk merugikan kelompok. Fungsi utama pemimpin kelompok. A. Sebagai pengatur lalu lintas atau pemegang kendali. Pemimpin tersebut harus membantu para anggotanya untuk menyadari perilaku-perilaku yang membuka saluran komunikasi dan perilaku yang menimbulkan komunikasi. B. Sebagai model perilaku yang sesuai. Pemimpin harus mengambil dan memilih tindakan yang menurut mereka harus dipelajari oleh anggota kelompok melalui demonstrasi aktif maupun pasif. Cara memberikan model ini bisa berupa penggunaan pengungkapan diri, permainan drama, pola ceramah, dan tindakan kreatif. C. Sebagai katalisator interaksi. Peran sebagai katalisator interaksi menginginkan pemimpin tersebut meningkatkan interaksinya antara anggota kelompok tanpa menarik perhatian mereka sendiri. D. Sebagai fasilitator komunikasi. Pemimpin kelompok mencerminkan isi dan perasaan anggotanya dan mengajari mereka bagaimana melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Proses ini terfokus pada kata-kata dan emosi di balik komunikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.